Ya, oh menarik banget Mbak, pertanyaannya. Ini kaitannya dengan pemasarannya. Yang menjadi kendala kan menjadi pemasaran. Gini, kalau saya dulu lakukan adalah prinsipnya ketika kita malah buka usaha, mau mulai ini pertama kali, mau memperkenalkan produk kita, prinsipnya adalah ciptakan dulu keramaian. Wah, apa itu maksudnya? Jadi gini, menciptakan keramaian itu orang itu tahu dulu deh, saya buka usaha ini. Dulu ketika saya buka pertama kali, saya ciptakan keramaian dengan cara promosi free cuci 2 hari. Anak-anak udah tahu, ciptakan dulu keramaian. Jangan beli tidak di awal. Kalau orang berpikir pada saat itu rugi nggak mas? Rugi di awal. Tapi kan itu investasi jangka panjang. Orang pada tahu saya punya database mereka dan itu akan dirawat sampai nanti sampai hari ini. Gitu. Dan yang dulu nyuci tempat saya gratis itu sampai hari ini jadi pelanggan. Jadi prinsipnya di awal adalah ciptakan keramaian. Misal mau buka kuliner nih, kuliner jangan pelit-pelit. Udah 1 hari full gratis makan di sini. Orang kan udah tahu, oh kalau enak pasti mereka balik lagi. Dan mereka akan cerita ke temennya, oh di sini makanannya enak loh, gitu loh, kayak gitu. Ciptakan keramaian dulu. Bisa diskon, bisa gratis. Tergantung sih bisnis itu sendiri. Gitu mbak. Jadi yang terpenting itu jangan mikirin nanti rugi kayak gitu. Kita mikirin nanti bakal kedepannya itu bakal seperti apa kayak gitu. Manfaatnya untuk kedepannya itu seperti apa. Ya, benar. Jadi kan bisnis itu harus visioner mbak. Jangan berpikir pada saat itu, tapi berpikir selangkah lebih maju dari orang-orang lain. Gitu. Ketika orang lain berpikir, oh mas rugi dong di awal kayak gitu, enggak rugi. Itu untung karena orang pada mau nyusul tempat saya, kemudian kedepannya mereka nyuci lagi terus gitu, jadi langganan gitu. Dan dari situ juga kan menurut Mas Pras juga di Greensus ini kan yang menjadi menarik itu pelayanannya kayak gitu ya. Jadi ada satu yang menjadi daya tarik untuk biar usahanya tuh selalu lancar gitu. Ini kan kalau misalkan usaha-usaha ini kan di masa sekarang tuh udah banyak sekali usaha gitu ya. Itu bagaimana sih cara bersaing di tengah zaman yang sekarang ini mungkin udah banyak sekali usaha-usaha yang apa ya namanya? Berkembang ya? Iya, berkembang. Semua usaha pasti ada kompetitornya. Iya. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Iya, seperti itu. Ya, biasanya gini, orang berpikir ketika mau bersaing ya dengan harga. Harga saya murah, saya bisa bersaing. Saya kira itu kurang tepat. Kenapa? Karena ketika kita bersaing di sisi harga, pasti kita akan berperang dalam harga. Kemudian kita jatuh harga. Ketika jatuh harga, suatu saat pasti akan bangkrut. Karena kita bersaingnya dari sisi harga. Bagi saya bersaing itu jangan dari sisi harga, tapi dari sisi unique value atau nilai tambah dari produk kita. Gitu loh. Tadi misalkan orang lain nggak free ongkir, saya free ongkir. Orang lain nggak pakai paper bag, saya pakai paper bag. Gitu loh. Jadi ada brandingnya, kemudian ada nilai tambahnya gitu. Itu satu yang pertama kalau mau bersaing. Pokoknya hal apa yang bisa membuat kita beda dari yang lain. Satu. Yang kedua adalah dari sisi pelayanan. Pelayanan itu kalau bagi saya adalah nomor 1. Ya kan? Produk itu enggak ya penting, tapi yang paling penting bagi saya adalah pelayanan. Orang itu kadang beli itu bukan dari sisi produk, tapi dari sisi pelayanan. Oh, pelayanan itu bagus banget, saya mau nyuci sepatu saya deh, walaupun sepatunya enggak kotor, dan itu beberapa kali terjadi. Jadi pelayanan, bagaimana pelayanan yang baik, ya kan? Saya punya saya punya prinsip, ada 7 prinsip yang saya pegang selama sampai detik ini. Prinsip itu berasal dari mana? Dari penelitiannya Fakultas Bisnis Melbourne University, ya kan? Yang mengatakan bahwa ada 7 kepuasan pelanggan. Ya. Jadi gini, filosofinya, ketika pelanggan puas, ya, pasti mereka akan balik lagi dan merekomendasikan ke teman-temannya. Kuncinya adalah pelanggan puas dulu deh. Coba banyak deh, kalau misalnya mbaknya itu makan misalnya di geprek, banyak puas, harganya murah, pelayanannya bagus, ramah dan lain-lain, pasti balik lagi kalau mau makan di situ. Dan ngomong ke yang lain, mbak, ngomong ke teman-teman, teman-teman, di sini gebreknya enak loh, pelayanannya bagus banget loh, terus saya puas banget di sana, ayo makan sana lagi yuk, kan gitu. Iya. Kalau puas pasti kan balik lagi, gitu kan.
Nah, apa yang menjadi sumber kepuasan bagi konsumen? Saya punya 7 nih. 7 ini sudah teruji nih, ada penelitiannya. Dan saya terapkan selama hampir setahun. Dan itu terbukti ampuh banget. Saya jarang diskon, saya jarang promosi di IG. Tapi ketika saya menerapkan ini, pelanggan tuh datang terus Mbak. Gitu. Coba lihat IG Greensus tuh. Jarang sekali ada diskon. Gak ada diskon Mbak. Ini saya diskon terakhir itu Agustus. Hampir 6 bulan kan. Kok dia tidak pernah diskon sih Mas? Emang nggak pernah. Tapi saya pakai strategi yang lain gitu. Nah, apa 7 itu? Yang pertama, rasa perhatian kita sebagai penjual ke pelanggan. Itu yang pertama. Dan itu menyumbang 29% dalam kepuasan pelanggan. Paling tinggi. Kok bukan produk yang bagus ya? Ternyata produk yang bagus itu bukan hal yang utama menjadi kepuasan konsumen, Mbak. Tapi apa? Rasa perhatian kita ke konsumen. Rasa perhatian itu bisa diterapkan, diaplikasikan dalam banyak hal. Satu, Mbak Ara, misalnya Mbak, menyebut nama itu adalah salah satu perhatian kita sebagai penjual konsumen. Contoh gini, kalau Mbak Ara disebut namanya, pasti akan yes, ini anakku perhatian banget loh. Contoh nih, orang masuk ke Greensus, dia kan datang. Misal namanya Mbak Ara. Halo Mbak Ara, selamat pagi Mbak. Kemudian Mbak Ara, silakan Mbak Ara duduk. Mbak Ara gimana kabarnya? Oh kuliahnya gimana Mbak Ara dan lain-lain. Dalam penelitian, 7 kali dia disebut nama, itu akan baper. Artinya dia akan disebut, oh ya Allah, ini perhatian banget ya. Gitu. Jadi sebut nama itu kan ada yang bilang apa adalah sebuah nama. Bagi saya sangat berarti, karena itu salah satu trik promosi pemasaran. Sebut nama, misal yang lain deh, perhatian apa dalam bentuk apa? Oh, dalam bentuk ini nih, saya mengetahui kesibukan dia. Misal saya mengetahui kesibukan Bara nih di PMI. Bara datang ke tempat saya. Mbak Ara, PMI-nya gimana nih? Ada program apa? PMI bagus banget nih Bara dan lain-lain gitu. Sebanyak mungkin disebut nama, mereka kan baper. Kalau misal punya teman, sebut aja terus namanya, kasih perhatian terus, pasti akan baper. Gitu. Itu yang pertama, perhatian kita ke pelanggan. Yang kedua apa? Sebagai penjual, sebagai karyawan kita misalkan, dia mau berjuang untuk kepentingan pelanggan. Contoh enggak? Saya nih misal datang ke fotokopian, saya kesulitan. Si tukang fotokopiannya ini diem-diem nggak mau bantu, diminta bantuan, Mas menu sendiri gitu. Otomatis saya nggak balik lagi. Iya. Kan dia nggak mau bantu kita kok, nggak mau berjuang buat kita. Saya pernah Mbak pengalaman yang paling unik selama saya di Greensus ini. Saya baru pulang jam 11 malam habis lembur. Saya pulang ke rumah, ke pondok, Payaman. Saya baru aja duduk pagi, duduk. Tiba-tiba pelanggan saya telepon, bapak polisi. Halo Mas, selamat malam. Mas, bisa antar sepatu nggak? Jam 11 malam. Soalnya mau dipakai besok pagi. Dadakan banget. Kalau misal saya malas, Mas, Pak, saya baru pulang, sepatunya belum jadi. Gak bisa Pak. Tuh. Kalau nggak mau berjuang. Tapi ketika saya baru duduk, saya langsung berdiri lagi. Saya berangkat lagi ke toko Mbak. Kondisi itu sepatunya belum jadi loh, masih basah. Dari jam 11 malam itu saya kerjakan sampai jam 1 pagi. Jam 1 pagi langsung saya antarkan ke rumah. Itu salah satu bentuk perjuangan kita sebagai penjual ke pelanggan. Dan orang yang diperlakukan kayak gitu pasti jadi pelanggan tetap. Dan hari ini dia rutin melakukan sepatu anaknya, ibunya, bapaknya, dan teman-temannya gitu. Terus satu Mbak, berjuang untuk pelanggan. Lagi Mbak, malam-malam ya kan, jam 10 malam itu kan di Magelang dingin banget. Kemudian hujan gerimis dan lain-lain. Saya suruh nganter ke kaki berbabu tuh. Dan itu jalannya Mbak, bulat ya, hutan-hutan gitu naik turun. Tetap saya lakukan. Itu bentuk saya mau berjuang buat pelanggan. Itu yang kedua baru Mbak. Ini yang kedua menyumbang berapa? 22%. Yang satu berapa tadi? 26%. Yang ketiga itu adalah karyawan yang terampil. Karyawan terampil itu misal ke fotokopian nih, tukang fotokopinya, Mas, ini cara ngeditnya gimana ya? Kok Mbak gak tahu, mohon maaf ya.
Beda ketika mas saya nggak bisa ini, tolong bantuin, dia bisa ceket-ceket, pasti beda rasanya. Pasti lebih puas yang ceket-ceket tadi kan, Iya. karena dia punya keterampilan, dia punya pengalaman dan pelayanan lebih bagus. Itu baru ketiga. Yang keempat apa? Pelayanan yang lebih cepat dari harapan pelanggan. Cuci tempat-tempat saya standarnya 3 hari, tapi saya bisa sehari atau 2 hari, misal gitu. Itu mereka lebih puas. Dan itu yang belum konsisten saya lakukan. Gitu. Ada satu pengalaman unik ketika nomor berapa tadi? 4 ya, nomor 4 saya lakukan. Jadi ada pelanggan saya masuk, ya kan? Masukin satu sepatu jam 12, jam 1, jam 12 dia masukin, mas ini jadinya standar kan 3 hari, iya mas 3 hari. Langsung saya kerjakan, jam 2 selesai, saya antar ke rumah. Orangnya kaget terkejut. Hari ini dia rutin masukin sepatu, Pak. Terus kayak gitu. Nomor 4, nomor 5 apa? Produk yang bagus. Ternyata produk yang bagus itu bukan kepuasan pertama bagi pelanggan, tapi malah nomor berapa tadi? 5 ya? 5 kan? 5. Yang ke-6 apa? Bonus gratisan. Nah tadi Giko menarik banget. Giko itu punya bonus gratisan. Apa beng-beng? Saya pernah jadi pelanggan Giko itu sekarang rutin ya Pak. Saya rutin pelanggan Giko. Jadi ketika kakak tinggal saya teman-teman saya wisuda, saya pesan di Giko, saya pelanggan setia nih. Karena pertama kali saya pesan itu ya, yang paling mengena adalah saya kan pesannya ini foto, dipin dan lain-lain gitu kan. Ternyata di dalam box itu ada beng-bengnya, ada jajanannya, dan itu saya kaget banget, terkejut. Dan itu yang paling mengenang. Dan hari ini ketika saya berapa kali? Tiga, saya pernah 3 kali pesan, 3 kali box. Itu produk yang bagus kan. Saya appreciate banget ke Giko, bagus pemasarannya. Terakhir garansi. Garansi itu ganti rugi yang bisa membuat konsumen itu percaya. Contoh gini, kalau tempat saya itu ketika pelanggan nggak puas dengan pelayananku atau dengan produkku, saya ganti 100%, uangnya kembali. Sepatunya nggak dicuci, uangnya kembali. Pernah pengalaman unik, ada salah satu pelanggan namanya Mbak Ratri, dia nyuci sepatu tempat saya, dia pengen cepat. Saya bilang iya, ternyata hasilnya nggak maksimal. Dia balik lagi ke tempat saya, mas kemarin sepatunya nggak bersih. Saya tanya, Mbak kemarin habis berapa? 25.000. Saya ganti langsung, saya nggak banyak nanya, saya ganti sepatunya dari cuci. Dan hari ini dia pelanggan setia, kemudian baru masukin berapa? 4, dan rutin dia masukin, gitu loh. Itu 7 yang saya pegang, dan itu yang menjadi strategi utama bagi saya, gitu loh. Kepuasan pelanggan nomor 1. Kepuasan